Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Halim, bertemu lagi di program rutin kita, obrolan seputar Islam yang ringan dan penuh faidah. Di mana lagi kalau bukan di Diari Halim. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sudah hadir bersama kita guru kita, Ustadz Imam Syuhada Al-Iskandar bin Badi Hafizahullah Ta'ala. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah, teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas topik seputar Islam dan juga insya Allah pada kesempatan kali ini mengenai Isra Mi'raj, karena sebentar lagi atau sekarang kita sudah berada di bulan Rajab ya. Kita udah di bulan Rajab dan sudah melewati setengah bulan teman-teman, dan insya Allah di tanggal 27 Rajab ini kalau kita flashback bulan Rajab, selain karena istimewanya bulan Rajab termasuk salah satu bulan yang haram gitu ya. Tentu kita kalau flashback lagi ke sirah, ada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ini insya Allah kita akan mengambil sedikit spirit atau banyak spirit dari peristiwa ini. Namun tentunya sebelum kita mengambil spiritnya, barangkali perlu reminder dulu nih, perlu kita ingatkan dulu nih, bagaimana sih sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi, seperti apa barangkali latar belakangnya, supaya kita bisa lebih mudah mengambil faidah atau spirit dari peristiwa tersebut. Nah, barangkali nanti insya Allah Ustadz disampaikan terlebih dahulu mengenai sejarah singkatnya, ringkasnya mengenai Isra Mi'raj ini seperti apa. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, yang kita semua adalah miliknya dan kita semua pasti akan kembali kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk sosok yang sangat kita cintai, yang sangat kita rindukan, manusia terbaik dan termulia di atas muka bumi, baginda mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Teman-teman Halim Quran dimanapun berada, berbicara tentang Isra dan Mi'raj, ini adalah dua peristiwa yang kita kaum muslimin harus berbangga ya dengan dua peristiwa ini. Walaupun ada sedikit catatan yang harus diluruskan di tengah-tengah umat, yaitu berkaitan dengan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Kalau terjadinya jelas terjadi dengan sebenar-benarnya. Kita wajib meyakini Isra itu terjadi dan Mi'raj itu terjadi dengan sebenar-benarnya. Hanya saja tentang tanggal kapan terjadinya, tentang waktu tepatnya terjadi di bulan apa, ini mungkin ada sedikit hal yang harus diluruskan ya Kang Riki. Okay. Karena yang masyhur di kebanyakan masyarakat, Isra Mi'raj itu kalau sudah masuk 27 Rajab. Iya, betul. Gitu kan. Nah, ternyata kalau kita buka lagi referensi-referensi kitab-kitab para ulama, subhanallah, ternyata 27 Rajab ini ya harus ditinjau kembali. Sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan ada 10 pendapat, paling tidak ada 10 pendapat tentang kapan terjadinya Isra Mi'raj ini secara penanggalan yang tepat. Dan para ulama bahkan tidak hanya menyebutkan pendapat terjadi Isra Mi'raj itu di bulan Rajab saja. Ada yang berpendapat di bulan Syawal, ada yang berpendapat di bulan Ramadan, ada juga yang berpendapat di bulan Rabiul Awal, bahkan Rabiul Tsani dan seterusnya, ya. Sehingga di sini kita tidak bisa memastikan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di tanggal 27 Rajab. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, semua riwayat-riwayat yang menyebutkan terjadinya Isra Mi'raj ya di bulan Rajab itu riwayatnya semua munqati', terputus dan berbeda-beda. Artinya tidak ada dalil yang bisa kita pegang, tidak ada riwayat yang sahih yang bisa kita pegang,
sebagai referensi bahwa Isra Mi'raj itu terjadi di bulan Rajab, apalagi tanggal 27. Tapi ya itulah, nasi sudah menjadi bubur. Masyarakat sudah mengetahuinya 27 Rajab itulah Isra Mi'raj. Padahal secara dalil yang sahih, yang benar, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu kapan terjadinya secara penanggalan tepatnya Isra Mi'raj itu, ya. Namun terlepas dari perbedaan ulama tentang kapan terjadinya, kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, wajib meyakini tentang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Dan la raiba wa la syakka fih. Tidak boleh ragu sedikit pun. Tidak boleh bimbang sedikit pun dengan kejadian ini. Kita wajib meyakini. Isra dialami langsung oleh Rasulullah Muhammad, dan juga Mi'raj langsung dialami oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, keterangan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini langsung disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam wahyu ilahi. Sehingga tentang terjadinya kita tidak boleh ragu. Cuman tadi masalah tanggalnya saja ya, yang ulama berselisih pendapat. Tetapi tentang terjadinya Isra dan Mi'raj kita wajib meyakini. Apa itu Isra? Isra itu secara singkatnya perjalanan Rasulullah di malam hari, ya, tepatnya dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Itu Isra. Isra itu perjalanan di malam hari. Adapun Mi'raj adalah naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, ya, dari bumi, dari atas permukaan bumi naik ya ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh di atas langit sana. Dan ini disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, kita coba buka nih Kang Riki. Masya Allah, ini ada produk terbaru dari Halim Quran, Masya Allah. Kita buka di surah Al-Isra, surah yang ke-17, di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini Al-Isra ayat pertama. Yang kalau kita bicara tentang peristiwa Isra, ya, perjalanan malam yang Rasulullah alami, kita tidak bisa melupakan ayat ini. Al-Isra, ya, surat ke-17 di ayat yang pertama. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pada malam hari dari Masjidil Haram, kota Makkah, ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya. Maksudnya Masjid Al-Aqsa telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dari bumi Palestina ini kan lahir banyak nabi Allah, ya. Itu di antara keberkahan Masjidil Aqsa dan daerah di sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, kata Allah Azza wa Jalla. Tujuannya apa? Terjadi Isra ini agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Innahu sami'ul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi dengan ayat ini, Al-Isra ayat pertama, kita wajib meyakini terjadinya Isra ini. Walaupun mungkin secara akal kita, kok bisa dalam waktu satu malam gitu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, padahal belum ada pesawat. Nah di sini kita sebagai orang yang beriman diuji keimanan kita. Karena keimanan itu harus mengandalkan hati, keyakinan. Tidak bisa kita mengandalkan akal, logika. Apalagi akal manusia itu kan terbatas. Sampai para ulama mengatakan akal manusia itu terbatas sebagaimana pandangan mata kita yang terbatas. Kita kan kalau melihat ke depan tidak mungkin sampai puluhan kilometer ya. Pasti terbatas, apalagi yang seperti Ana dan Antum nih sudah pakai kacamata ya, sudah
memiliki 4 mata gitu. Sangat terbatas. Begitupun akal. Maka di sini yang didahulukan adalah keimanan. Maka kita sebagai umat Islam wajib meyakini peristiwa Isra, perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian tentang Mi'raj, kita bisa buka di surah An-Najm mulai dari ayat ke-13 ya dan seterusnya. Di sini Allah SWT menyebutkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah An-Najm, surah yang ke-53 dimulai dari ayat yang ke-13. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Dan sungguh dia yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi kita yang mulia telah melihatnya pada waktu yang lain. Maksudnya melihat malaikat Jibril ya dalam rupa aslinya. Inda sidratil muntaha, yaitu di sidratil muntaha. Di mana sidratul muntaha? Di atas langit sana, di langit ke-7 ya. Sidratil muntaha. Kemudian indaha jannatul ma'wa. Di dekatnya ada surga, tempat tinggal yang sangat indah dan penuh kenikmatan. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Yang ketika itu Nabi Muhammad melihat Jibril alaihi wassalatu wassalam ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Ma zaghal basaru wa ma tagha. Dan penglihatan Nabi Muhammad tidak menyimpang, tidak salah dari apa yang dilihatnya itu dan tidak juga melampauinya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Dan sungguh dia telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Ini ya Kang Riki dari surah Al-Isra ayat pertama dan surah An-Najm ayat 13 dan seterusnya. Di sini dijelaskan dengan gamblang tentang kejadian peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kita umat Islam wajib meyakininya. Barakallahu fikum. Teman-teman. Oke, sahabat sekalian, insya Allah tadi sudah disampaikan betapa kemudian ilmu baru ya. Kalau kita memang banyak mungkin ya dari kita mengetahui bahwa Isra Mi'raj ini terjadi memang di tanggal 27. Ternyata banyak sekali ya dari para ulama juga menyampaikan pendapat-pendapat mengenai kapan terjadinya Isra Mi'raj. Namun yang pasti Isra Mi'raj ini memang terjadi, betul terjadi. Ya? Memang terjadi dan betul, harus kita yakini. Nah, teman-teman semua, tentu kita harus mengambil spirit nih dari Isra Mi'raj ini. Kita harus ambil spirit kira-kira faidah seperti apa yang bisa kita ambil sebagai hikmah ya dari terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Nah, Ustaz, barangkali ini kita coba ingin bedah Ustaz, sisi rahasia dari Isra Mi'raj ini. Itu yang kemudian terjadi oleh Rasulullah atau Rasulullah yang mengalami, tapi kita sebagai muslim kira-kira hal apa Ustaz yang bisa jadi pelajaran bagi kita dari peristiwa ini Ustaz? Ya, barakallahu fikum. Tentunya kalau bicara pelajaran dan hikmah dari peristiwa yang sangat dahsyat ya, Isra dan Mi'raj ini, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya adalah kita harus betul-betul memiliki keimanan yang kokoh dan mantap. Di mana keimanan itu harus mengalahkan segala-galanya. Iman itu harus didahulukan daripada akal logika. Iman harus didahulukan daripada perasaan manusiawi. Iman juga harus didahulukan daripada hawa nafsu. Yang kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau seseorang mengedepankan akal ketimbang iman, ketimbang dalil, mengedepankan perasaan ketimbang iman dan dalil, mengedepankan hawa nafsu ketimbang iman dan dalil, maka dia akan tersesat dan binasa. Tetapi siapa yang bisa menundukkan akal logikanya, perasaannya dan hawa nafsunya dengan iman dan dalil-dalil yang benar dari wahyu ilahi, maka dialah yang selamat dan akan bahagia. Ini yang pertama ya. Pelajaran pentingnya, kita diuji nih keimanan kita. Karena orang beriman itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib, ya, mengimani perkara-perkara gaib yang Allah dan Rasulnya informasikan. Maka di sini kita diuji keimanan kita. Apakah kita tetap samina wa ta'na, atau ketika mendapatkan berita peristiwa seperti ini samina dan pikir-pikir dulu gitu. Tetapi harus samina wa ta'na. Kemudian yang kedua, pelajaran yang tidak kalah penting juga adalah di sini
kita diperlihatkan salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa memperjalankan seorang hamba atau seorang manusia dalam satu malam saja dari Makkah ke Palestina, yang kalaupun sekarang ada pesawat terbang itu kan butuh waktu yang lama tetap berapa jam? Berapa jam ya? Kalau kita dari Jakarta ke Saudi Arabia saja bisa 8 sampai 10 jam gitu. Kalau dari Mekah ke Palestina ya mungkin di atas 5 jam juga ya. Tergantung pesawatnya apa kan gitu. Dan ini terjadi dalam satu malam. Belum lagi terjadinya Mi'raj ya. Naik dari bumi ke Sidratul Muntaha, langit lapis ke-7 di atas sana. Subhanallah. Kalau pakai pesawat roket mungkin entah berapa tahun, nggak cukup usia seperti itu. Nah di sini kita diperlihatkan kemahabesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita harus makin yakin Allahu Akbar. Allah betul-betul besar dan Allah Qahar, maha perkasa, dan Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha kuasa dan maha mampu. Oleh karenanya ketika kita semakin meyakini Allah maha besar, Allah maha kuasa, Allah maha perkasa, kita juga harus semakin yakin bahwa kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah adalah makhluk yang kecil, makhluk yang kerdil. Maka di sini kita akan dibantu untuk semakin menghambakan diri kepada Allah, semakin kita ini merasa makhluk yang betul-betul kecil dan butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Allahus Samad. Kita semua bergantung kepada Allah, kita semua butuh kepada Allah. Kemudian yang tidak kalah penting juga, dan ini sangat menarik, terjadi di peristiwa Mi'raj. Ya, insya Allah mayoritas kaum muslimin sudah tahu bahwa di peristiwa Mi'raj ini terjadi pertemuan Rasulullah dengan beberapa nabi-nabi Allah. Yang kemudian juga di situ terjadi pensyariatan salat wajib 5 waktu. Yang ternyata sejarahnya dalam hadis yang sahih disebutkan, dulu itu awal diwajibkan sholat itu bukan 5 waktu Kang Riki, tetapi 50 waktu sholat. 50 waktu sholat. 50 waktu sholat. Iya, itu yang paling pertama diwajibkan oleh Allah untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Namun ketika Rasulullah turun ke beberapa langit di bawah langit ke-7, ditanya oleh sebagian nabi, ya, di antaranya Nabi Musa dan yang lainnya. Ditanyakan apa yang diwajibkan Robmu untuk umatmu. Ternyata sholat wajib 50 waktu. Kata Nabi tersebut, minta keringanan kepada Allah. Kembali lagi kepada Allah. Kenapa? Karena umatmu tidak akan mampu. Yang akhirnya, singkat cerita, diringankan menjadi 5 waktu sholat wajib bagi Nabi Muhammad dan umat Islam. Dan kenyataannya, walaupun 5 waktu ya yang diwajibkan, ternyata tidak sedikit kaum muslimin di zaman sekarang yang masih keteteran kan gitu. Dan ternyata ya di sini betul-betul diuji keimanan kita. Barakallahu fikum. Jadi pelajaran terbesarnya peristiwa Isra Mi'raj itu tidak hanya kita peringati ya, tetapi seharusnya kita mengambil pelajaran yang betul-betul bermanfaat bagi kehidupan kita dunia akhirat. Apa pelajaran terpentingnya? Tadi ya, 3 hal ini, dan yang ketiga juga tidak kalah penting, yakni tentang sholat yang harus betul-betul kita jaga. Barakallahu fikum. Apalagi kalau kita melihat di surah Al-Ankabut ayat ke-45, Allah berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Itu kata Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan kemungkaran. Ada terkadang sebagian teman yang memberikan syubhat. Ustaz, saya sudah sholat, rajin sholat, tapi kok saya pengen terus melakukan maksiat. Nah itu gimana? Kita jawab, berarti sholat Anda belum sempurna. Sholat Anda harus diperbaiki. Seharusnya kalau udah sholat, kalau sudah sholat, dia bisa menahan diri dan menjauhkan diri dari dosa-dosa dan maksiat, dari pelanggaran syariat. Bagaimana cara memperbaikinya? 2 hal yang harus kita sempurnakan dalam sholat kita. Pertama, masalah niat. Harus betul-betul ikhlas ya niat sholat kita lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan ada ambisi-ambisi dan targetan-targetan selain Allah. Apalagi duniawi itu, jangan sampai ada. Ini yang pertama, perbaiki niat kita ketika sholat. Harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, hanya mencari penilaian dan balasan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, tata caranya.
Terkadang kita sudah ikhlas mungkin, sudah tulus ya niat kita dalam sholat, tapi kita sholatnya sembarangan. Tidak seperti contohan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi jelas-jelas mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Artinya takbiratul ihram kita, ruku kita, sujud kita, doa-doanya, bacaan-bacaannya sampai salamnya di salat kita itu harus betul-betul mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dua hal ini sudah dipenuhi, sudah diperbaiki, masalah niat dan masalah tata cara dalam aplikasi salat, insyaallah berlaku tadi Al-Ankabut ayat ke-45. Salat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan kemungkaran. Barakallahu fikum. Oke, sahabat sekalian, masya Allah menarik tadi ya mengenai Isra Mi'raj ini, gitu ya. Kita jadi merasa disentil nih teman-teman. Ya, betapa kemudian maha dahsyatnya Allah, betapa kemudian maha besarnya Allah yang bisa membuat sesuatu yang sebetulnya kalau kita lihat kalau pakai akal nggak masuk di akal, tapi betapa kemudian maha besarnya Allah bisa menjadikan hal itu terjadi ya teman-teman. Dan ini jadi pelajaran buat kita nih. Kita mungkin yang sering istilahnya sering khawatir dengan rezeki, khawatir dengan masa depan dan lain sebagainya. Allah bisa membuat sesuatu yang demikian luar biasa, yang itu masya Allah banget gitu ya. Tapi apalagi gitu ya, apalagi kalau misalnya hanya untuk sekedar mengurusi hidup kita gitu ya, mengurusi hidup kita, masya Allah. Oke sahabat sekalian, itu tadi perbincangan kita dengan guru kita. Insya Allah kita mengambil banyak banget faidah pada hari ini, dan insya Allah kita juga akan bertemu lagi di episode berikutnya di Diari Halim ini. Jangan lupa teman-teman untuk like dan juga subscribe YouTube Halim Quran. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan seputar topik yang kita bahas, ataupun teman-teman punya saran nih, kira-kira topik apa lagi yang untuk kita bahas berikutnya, ya, gitu yang akan kita bahas berikutnya, maka silakan teman-teman komen langsung di bawah di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram @halimquran. Oke, itu saja mungkin teman-teman untuk hari ini. Kita insya Allah bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.